Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words. Bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya, selamat datang di Worship and Words. Malam hari ini akan menjadi malam yang luar biasa buat kita semua. Dimanapun kita berada, mari kita mau buka hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan untuk bagi Anda yang menyaksikan secara online atau dimanapun Anda berada, kalau ada request doa, Anda boleh sampaikan melalui chat dan kolom komen. Supaya semua yang ada di tim Alpha Omega Church ini bisa sama-sama mendoakan Anda. Dan kita percaya malam hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk setiap kehidupan kita. Untuk setiap masing-masing kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami mau fokus padamu ya Yesus. Karena Engkau satu-satunya kekuatan kami. Pengharapan kami. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Mari yang percaya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya ku percaya. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kalau Anda percaya, mari dengan buka hati kita, angkat tanganmu, nyanyikan. Dunia yang ku
Anda berada, berikan sorak yang terbaik Tuhan Yesus kita malam hari ini. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam kesesakan kami. Engkaulah jalan keluar kami ya Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Jauh lebih hebat Tuhan. Kami percaya Bapa. Ku berserah. Mari dengan mengangkat tangan kita bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. Amin Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat di dalam hidupku. Kami berharap padamu. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you God. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat
setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Yes God. Dan hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari katakan ini sebagai doa kita. Mujizat masih terjadi. Amin. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku setiap hari ada mujizat. Oh, mujizat-Mu Tuhan kami alami. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat. Come on, nyanyikan lagu ini. Biar lagu ini terus mengingatkan kita. Mujizat Tuhan masih terjadi dan akan terus terjadi. Amin. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata hati kami Tuhan. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Ada mujizat di sepanjang hidupku, di setiap langkahku. Ada mujizat di sepanjang hidupku, di setiap langkahku. Mari dimanapun kita berada, buka hatimu, angkat tanganmu, dan mulai fokus sembah Tuhan. Pusatkan hati pikiran kita dan menyembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan, diagungkan, karena mujizat-Mu Tuhan terjadi padaku, terjadi di hidupku, di keluargaku. Yesus, sembah Tuhan, tinggikan Dia, naikkan doamu, naikkan permohonanmu, naikkan syukurmu. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Glory to God, glory bagi Tuhan. Siralama seke, haleluya, haleluya, haleluya. Worship you, Jesus. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan.
Terus fokus pada hadiratnya. Respon di hadiratnya. Dia mau melakukan sesuatu yang besar pada Anda. Pada kita semua malam hari ini. Dia mau melepaskan setiap beban berat kita. Dia mau melepaskan setiap beban hidup kita. Dia mau menyatakan mujizatnya untuk kehidupan kita. Kami datang padamu ya Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Yes God.
waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renung setiap waktuku. Nyanyian dan pujian kami, pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dengan mengangkat tangan kita. Inilah yang ku renung, kami renungkan setiap waktuku. Oh, padamu. Yes, God. Biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renung, kami renungkan nyanyian pujian pengagungan kepadamu Yesusku. Manis kau dengar dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sorak-sorak yang terbaik di depan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang lagi ditinggikan di tempat hati kami ya Bapa. Dalam kondisi apapun Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami memuji-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Thank you God. Thank you God. Haleluya,
Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau di setiap hati kami. Yes God. Haleluya. Mari angkat tanganmu, nyanyikan. Haleluya. 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 Sing haleluya. Mari nyanyikan haleluya. 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 Sembah Dia, tinggikan Dia di hatimu, tinggikan Dia bagaimanapun kondisimu, baik buruk hidupmu, itu tidak mengubah kebaikan Tuhan, tidak mengubah kesetiaan Tuhan, tidak mengubah keagungan Tuhan, kejayaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari sembah Dia. Worship You, Jesus. Oh, hallelujah. Ditinggikan Kau di tempat ini Tuhan. Ditinggikan Kau malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan haleluya. Hallelujah.
pujilah Suara saya terbaik buat Yesus kita malam hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih buat momen yang sungguh indah di mana kami boleh datang kepada Tuhan, melekat bersama dengan Tuhan, dan terus punya momen intim dengan Tuhan Yesus di dalam hidup dan di hati kami. Kami berdoa secara khusus hari ini buat setiap pernikahan, buat setiap keluarga, buat setiap parents, buat setiap anak-anak. Kiranya berkat dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam parenting, hikmat, kebijaksanaan, kreativitas, kuasa, itu boleh Tuhan turunkan. Bahkan pemulihan demi pemulihan Tuhan bisa kerjakan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan, keuangan anak-anak-Mu. Mohon campur tangan dari Tuhan. Ada tangan ilahi yang bekerja secara nyata, yang mengatur, yang menentukan, yang membantu, bahkan yang menolong, yang membukakan pintu, dan termasuk yang memberkati setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan rohani kami, pertumbuhan rohani kami. Biar kami semua boleh terus diubahkan menjadi orang-orang yang mau terus jadi lebih baik. Sehingga kami boleh terus lihat keserupaan dengan Kristus itu terjadi dalam setiap area hidup kami. Bahkan hidup kami berbuah jiwa, berbuah murid Yesus, berbuah anak-anak rohani yang boleh kami lahirkan dari hidup kami. Dan kami boleh menjadi dampak dan jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, setiap kebutuhan kami Engkau lihat dan Engkau tahu. Dan kami percaya Engkau menilik, Engkau memperhatikan, Engkau mengarahkan wajah-Mu ke dalam setiap kebutuhan dan keperluan kami ya Tuhan. Dan Kau beracara dan berkarya dalam tiap hidup kami. Terima kasih hari ini kami mau membuka hati kami untuk merenungkan pesan firman Tuhan. Jadikanlah firman ini kekuatan, menjadi tuntunan, bahkan menjadi pertumbuhan bagi setiap kehidupan kami. Supaya kami boleh terus maju di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan dan siap diberkati lebih lagi sama-sama kita berkata, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan digital dimanapun Anda berada di kolom komentar, baik di YouTube ataupun di Instagram, dalam setiap platform yang Anda ikuti acara ini. Dan saya tahu bahwa hari ini akan jadi hari yang luar biasa, di mana kita juga bisa merenungkan sama-sama tentang firman Tuhan. Dan saya tahu bahwa Tuhan ada selalu menyertai dan menuntun setiap kehidupan kita. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah judul yaitu nama Tuhan, yaitu Jehovah Shammah. Anda boleh ketik di kolom komentar, Jehovah Shammah. Setiap kita Anda boleh ketik, oleh sebab itu kita akan sama-sama melihat dan merenungkan tentang apa Jehovah Shammah ini. Dalam perjalanan kehidupan kita, semua kita pasti akan bisa merasa sendiri. Setiap orang pasti akan bisa merasa seperti tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang tahu tentang masalah dan pergumulan kita. Suatu ketika seseorang dia datang ke dalam komsel, lalu dia cerita gimana hari itu dia betul-betul dimarahin, mungkin ditegur dengan keras atau mungkin agak kasar oleh seseorang di tempat kerjanya. Lalu di siang itu ketika dia lagi ditegur, dia dimarahin, dia merasa bahwa nggak ada orang yang ngerti apa yang dia hadapin. Bahkan dia merasa sendiri, dia takut, dia khawatir, dia jengkel, dia marah gitu. Lalu dalam hatinya, kok nggak ada yang tahu ya apa yang saya hadapin ini. Dan dia merasa kayak hidupnya ini nggak ada masa depannya, hopeless, dan dia nggak tahu harus berbuat apa dalam situasi kayak seperti itu. Dan saya ngeliat lagi sebuah cerita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana seseorang kehilangan orang tua. Habis kehilangan mama, kehilangan papa. Dan itu membuat seseorang anak ini yang padahal udah dewasa, udah punya anak juga, bahkan udah habis gini mau punya cucu. Membuat dia tetap merasa kayak, waduh kehilangan. Lalu ada rasa sendiri.
di mana mungkin saudara yang lain nggak ngerti, istri nggak ngerti situasi dan musim yang harus dia hadapin. Dan banyak di antara kita mungkin karena pertikaian, mungkin karena kehilangan, atau karena putus cinta. Ya kan? Putus cinta membuat kita harus merasa bahwa kayak kita yang tersakiti, mungkin kita yang mungkin merana, dan bahkan kita yang kayak nggak punya pengharapan lagi, nggak bisa lihat hari esok, nggak bisa lihat masa depan. It's like nobody is there for us, nggak ada yang bisa ngerti tantangan kehidupan kita, padahal kita masih punya orang-orang yang siap mengulurkan tangan loh untuk menolong kita. Tapi seringkali di pikiran kita, di mentalitas kita, cara pandang kita, setiap kali tantangan masalah itu datang, seringkali ini membuat orang itu akan merasa kita sendirian, kita nggak punya siapa-siapa, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bisa bantu, nggak ada yang akan bisa tolong situasi dan kehidupan kita. Entah itu kita ngadepin masalah pekerjaan, masalah keuangan, ya kan. Bahkan ketika istri-istri udah jadi istri yang terbaik, udah dalam kondisi di mana suami, anak menghargai, istri pun kadang masih bisa merasa kayak I'm not good enough. Suami pun kadang juga bisa merasa bahwa I'm not good enough loh bagi keluargaku, bagi anakku, bagi istriku. And then ketika kita udah mulai merasa I'm not good enough, banyak pikiran negatif yang datang, yang masuk, yang mungkin mempengaruhi, yang bicara lebih keras, maka akan muncul rasa bahwa kayak nobody is there for us, nobody understands us, atau bahkan gak ada yang tahu kondisi dan situasi kehidupan kita semua ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat ada sebuah konsep yang dikenalkan di kitab Yehezkiel. Pertama kali konsep ini dikenalkan adalah di kitab Yehezkiel, yaitu nama Tuhan Jehovah Shammah. Jehovah Shammah itu artinya adalah the Lord is there. Tuhan ada di sana. Anda boleh ketik di kolom komentar sama-sama, Tuhan ada di sana. Nah, konsep ini diperkenalkan di kitab Yehezkiel ketika orang-orang Yahudi waktu itu, mereka dalam pembuangan, mereka dalam kondisi yang tidak gampang, tidak mudah, there's no hope. Mereka tahu mereka dalam kondisi terbuang, tertawan, itu juga karena kesalahan dan ketidaksetiaan mereka sendiri sama Tuhan. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu, ketika Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih pesan kepada orang bernama Yehezkiel, Tuhan menuntun Yehezkiel untuk menyampaikan tentang karakter Tuhan dan nama Tuhan yang powerful, yang merupakan janji. Janji di mana buat semua kita yang mungkin masih bisa merasa saya sendiri, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham, nggak ada yang bisa bantu, nggak ada yang bisa support. Saudara, di momen Anda merasa seperti itu, Jehovah Shammah itu adalah janji, karakter, kehadiran dan nama Tuhan yang akan menolong kita untuk sadar dan tahu bahwa the Lord is there. Nah, sehingga dalam Yehezkiel 48 ayat yang ke-35 ini kata-kata Yehezkiel. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Ini penglihatan dia tentang bangunan bait Tuhan, tentang sebuah awal yang baru. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Nah, sebetulnya konsep Jehovah Shammah ini bukan pertama kalinya atau mungkin bukan kayak pertama kali Tuhan mau memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang hadir. Nah, banyak di antara kita itu tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi tidak banyak yang sadar bahwa Tuhan itu hadir. Seperti ayah yang bisa ada bagi anaknya, ada statusnya, ada kakaknya, ya, ada mungkin namanya. Tapi hadirnya belum tentu ada. Banyak orang menganggap Tuhan itu Tuhan yang ada, tapi tidak hadir dalam kehidupan kita. Nah, Jehovah Shammah ini ingin menolong kita semua untuk punya cara berpikir yang berbeda. Tuhan bukan cuma ada, tapi Tuhan itu hadir.
dalam setiap musim, dalam setiap proses, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan bukan cuma ada, Tuhan hadir di situ. Nah, kalau kita udah mulai sadar tentang Jehovah Shammah sebagai Tuhan yang hadir, kita akan melihat Yeremia 29 dari sudut pandang dan pengertian yang berbeda. Karena selama ini yang kita tahu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, oh Tuhan itu ada. Tapi jarang yang punya pewahyuan dan pengertian bahwa Tuhan itu hadir. Nah, Yehezkiel itu punya rema tersebut, lalu dia disuruh Tuhan sampaikan bahwa akan muncul anak-anak Tuhan yang bukan hanya ngerti Tuhan itu ada, tapi akan bangkit anak-anak Tuhan yang punya rema dan pewahyuan bahwa Tuhan hadir dalam setiap situasi hidupnya. Nah, kalau kita sadar perspektif ini, maka Yeremia 29 itu jadi penekanan buat kita tentang Tuhan hadir. Yeremia 29 bilang gini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Karena Tuhan hadir. Bukan cuma ada, dia hadir. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, ini sudah mulai ngomong hari esok, hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, ayat ini kalau Anda hanya baca dari sudut pandang Tuhan ada, oh it's a good verse, ayat yang bagus. Tapi kalau Anda baca ayat ini dari sudut pandang Tuhan hadir, ini ayat yang menurut saya sangat-sangat powerful. Dia bukan hanya hadir di masa lalu kita, dia bukan hanya hadir di saat ini kita, dia hadir di masa depan kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Oleh sebab itu dia bilang gini, kalau kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ini bukan hanya soal Tuhan ada loh. Ini soal Tuhan hadir di situ dalam hidup kita. Nah, dari sini kita akan mulai melihat ternyata kalau kita tarik sampai ke perjanjian baru, Matius 28 ayat 20 bilang, aku menyertai kamu, ini janji Yesus. Aku menyertai kamu. Dan ketika dia bilang aku menyertai kamu, dia bilangnya gini, senantiasa sampai kepada the end of the days, akhir zaman. Oh, berarti bukan hanya ada Tuhan, tapi ini saudara yang harus Anda upgrade dalam pikiran kita semua. Jehovah Shammah itu hadir. Tuhan hadir dalam tiap hari, tiap musim, tiap proses yang ada dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya tuh menemukan gini, yes betul, banyak keluarga hari ini mungkin orang tuanya atau pasangannya atau kawannya ada. Tapi enggak semua bisa hadir dalam musim-musim tertentu atau proses-proses tertentu hidup kita. Saya enggak menyalahkan, kadang ada orang tua atau papa yang mungkin sibuk banget gitu. Sampai dia enggak pernah hadir dalam event-event atau proses-proses yang dijalani oleh anaknya. Nah, tapi saya kepingin memberitahu saudara, Tuhan adalah Tuhan yang berbeda. Dia bukan hanya ada secara status. Dia bukan hanya ada, oh ya karena di Alkitab ditulis Tuhan itu ada. Atau mungkin secara legalitas. Atau mungkin secara kakak. Tapi Tuhan itu hadir dalam tiap proses yang akan kita jumpai dan akan kita jalani. Dia hadir. Dan inilah Jehovah Shammah. Inilah Jehovah Shammah. Nah, membuat kita semua akan mulai mengerti ternyata. Saya ingin ajak Anda renungkan sebentar tentang Jehovah Shammah ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita renungkan. Tuhan hadir tidak ada hubungannya dengan perasaan kita. Kalau kita tadi seperti beberapa contoh habis kena marah, kena tegur, kita lagi takut, kita khawatir, ngadepin mungkin masalah keuangan, hutang piutang,
Atau mungkin kita ngadepin pergumulan di pernikahan, habis berantem dan lain sebagainya gitu saudara. Mungkin kita habis ngadepin kehilangan orang yang kita cintai. Tuhan hadir tidak ada hubungan dengan perasaan kita. Perasaan kita itu bisa up and down. Bisa berubah-berubah. Dan itu tidak menentukan, tidak mendikte Tuhan hadir atau tidak. Karena kalau Tuhan hadir itu adalah karakteristiknya Tuhan. That's why salah satu nama Tuhan itu adalah Jehovah Shammah. Dari berbagai nama yang itu adalah karakter Tuhan, salah satunya adalah Jehovah Shammah. Berarti gini, karakter Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh perasaan kita. Dia bukan anak kecil. Dia bukan orang yang pelin-pelan. Tapi kalau dia hadir, dia tidak akan dipengaruhi oleh perasaan manusia. Anda hari ini boleh merasa, oh Tuhan gak hadir. Anda hari ini boleh berpikir, oh Tuhan gak hadir. Anda hari ini mungkin berpikir, oh Tuhan mungkin lagi gak mau hadir. Tapi saudara mau tahu, dia tidak didikte oleh perasaan kita. Dia hadir, itu pun tidak akan pernah ditentukan oleh apa yang terjadi dengan kondisi perasaan kita. Nah oleh sebab itu kalau Tuhan hadir, dia mau konfirmasikan itu buat setiap kita. Nah menolong kita, kalau kita lagi sedih, kita lagi senang, kalau kita lagi berduka, kita lagi bersuka, kalau mungkin kita lagi sehat, kita lagi sakit, dalam kekurangan, dalam kelebihan, Tuhan hadir. Dan tidak akan pernah dipengaruhi oleh kondisi perasaan kita. Nah yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan hadir tidak ada hubungannya dengan kondisi dan keadaan kita. Oh kalau kondisi saya baik Tuhan mau hadir. Kalau kondisi saya buruk Tuhan gak mau hadir. Kalau kondisi saya lagi senang Tuhan mau hadir, berarti itu Tuhan hadir. Kalau kondisi saya lagi gak senang berarti Tuhan lagi gak hadir. Itu pikiran yang salah. Tuhan hadir tidak ditentukan oleh kondisi kita. Di Alkitab itu berulang-ulang diceritakan mau dalam keadaan perang, mau dalam keadaan enggak perang, mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan sakit. Kalau Tuhan hadir, dia akan tetap hadir. Enggak peduli kondisinya. Jangan kita mengkotai kehadiran Tuhan, lalu kita berasumsi tentang kehadiran Tuhan karena apa? Kondisi dan keadaan kita. Saudara, saya mau kasih tahu, kita tidak cukup hebat untuk mengubah karakter Tuhan. No. Kita gak cukup hebat untuk itu. Tapi Tuhan hadir itu bagian dari karakteristik Tuhan. Makanya salah satu nama Tuhan yang kita kenal dari berbagai nama. Mau Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom. Ada nama Jehovah Shammah ini. Untuk memberitahu kita Tuhan bukan cuma ada. Tapi Tuhan hadir dalam tiap kondisi dan situasi dan keadaan kehidupan kita. Itulah Jehovah Shammah. Nah yang ketiga yang bisa kita pelajari. Tuhan hadir tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Perhatikan ini ya. Tuhan hadir tidak ada hubungan yang dengan ekonomi. Kadang kalau misalnya orang lagi tokonya rame, dipuji sama orang. Ya puji Tuhan, ini semua karena Tuhan gitu. Kalau tokonya lagi sepi, harusnya juga bilang yang sama. Tetap puji Tuhan, ini semua tetap dalam kedaulatan Tuhan. Harusnya kayak gitu. Kalau misalnya wah, uang lagi banyak, mulut kita ini manis kadang ngomongnya apa? Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Loh kalau uang lagi gak banyak, harusnya mulut kita tetap sama. Tetap harus bisa berkata, puji Tuhan, hidup saya tetap dalam kedaulatan dan kemurahan Tuhan. Walaupun uang lagi gak banyak. Karena apa saudara? Tuhan hadir, itu tidak ada hubungannya dengan kondisi ekonomi. Nah saya kepingin, kenapa saya keluarkan 3 poin ini di tengah-tengah ini, untuk membuat kita semua celik. Bahwa Tuhan hadir,
Tidak ada hubungannya dengan perasaan kita, tidak ada hubungannya dengan kondisi kita, tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Karena apa? Tuhan hadir itu berhubungan dengan karakter Tuhan yang dia miliki, yang tidak bisa diubah oleh tangan manusia. Nah, oleh sebab itu saya kepingin kayak kita pelajarin lagi sedikit lebih dalam, saudara. Ketika Yehezkiel menerima visi ini, dalam Yehezkiel yang ke-40 sampai yang ke-48 tadi, dia ini dalam kondisi pembuangan. Berarti gini saudara, kondisi ekonomi mereka dalam tawanan sebagai budak, sebagai orang terbuang juga gak bagus-bagus banget. Kondisi mereka, situasi mereka bukan di Yerusalem, bukan di tanah rumah mereka loh. Apalagi perasaan mereka saudara. Tiap hari sebagai orang tertawan, tiap hari sebagai orang terbuang, tiap hari sebagai orang tertindas. Perasaannya pasti udah perasaan yang gak enak gitu. Tapi ternyata di tengah-tengah kondisi yang kayak gini malah Tuhan kasih rema dan konfirmasi kepada orang-orang Yahudi waktu itu, termasuk kepada Yehezkiel, dan memberitahu, jangan pernah lupa, apapun kondisi kamu, aku Jehovah Shammah, Tuhan hadir. The Lord is there. Nah, saya akhirnya melihat, oh ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan cuma soal hari ini aja, Yehezkiel 48 tadi. Yehezkiel 48 ini juga bicara tentang sebuah awal yang baru. Bait suci yang baru. Artinya gini, apapun yang kita jalani dalam hidup ini, the Lord is there. Tapi Tuhan gak hanya mau kita hidup di dalam kondisi sekarang ini, dia mau kita menuju kepada kekekalan. Surga yang baru, Yerusalem baru yang akan kita tinggali di sana. Dan dia cuma memberitahu kita juga bahwa the Lord is there. Tuhan juga hadir dalam kekekalan di Yerusalem yang baru yang dia sediakan buat hidup kita. Ada Tuhan di sana, hadir di sana. Membuat kita semua ini dalam perjalanan kita dari kondisi present kita di dunia ini sampai nanti kita di kekekalan di Yerusalem yang baru. Bersama dengan Tuhan itu adalah bagian orang-orang yang percaya. Bersama dengan Tuhan itu adalah privilege dari orang-orang yang punya Yesus dalam kehidupannya. Wow, dan membuat saya akhirnya melihat iya ya. Yehezkiel ini gak pernah loh saudara lihat apa yang ada di penglihatannya jadi kenyataan di depan mata dia. Perhatikan itu. Yehezkiel tidak lihat penglihatan itu jadi kenyataan di depan mata dia. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, di kitab-kitab selanjutnya, memang Yerusalem itu dipulihkan lagi, dibangun kembali bait suci. Yehezkielnya gak pernah lihat itu terjadi di depan mata dia. Tapi justru Tuhan titipkan sama dia. Ini loh. Aku kasih kamu revelation. Aku kasih kamu pewahyuan. Apapun situasimu, apapun perasaanmu, apapun kondisi ekonomimu, Tuhan hadir. Itu karena karakter Tuhan dan janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan bukan hanya hadir di hari ini, di bumi kita ini, tapi dia juga mau hadir bagi kita di kekekalan kita, di Yerusalem yang baru. Nah, oleh sebab itu Wahyu 21 ayat 3 berkata, aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, kata-kata ini mengingatkan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah manusia. Diam bersama-sama dengan mereka. Bukan cuma mau ada di tengah-tengah kita, tapi dia mau diam bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Bukan cuma mau ada, tapi Tuhan mau hadir. Itulah Jehovah Shammah. Kalau mungkin hari ini Anda merasa sendirian, Anda merasa dikecewakan, Anda merasa takut, Anda merasa khawatir, Anda gak punya kekuatan, Anda gak punya backup yang hebat, Anda ditinggalkan begitu banyak orang yang Anda pikir akan setia dalam hidup saudara. Jangan pernah takut. Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. And He is your portion. Dia itu bagian kita.
Dan kalau Tuhan hadir, dia bisa menggantikan apapun yang membuat kita takut, khawatir, sedih sendiri. Karena ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah lupa Tuhan hadir ini sesuatu yang sangat powerful. Pemazmur dia pernah berkata, aku telah mencari Tuhan. Ia menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentaranku. So saya berdoa hari ini, biar Rema ini, Tuhan bukan cuma ada, Tuhan hadir. Itu jadi kekuatan buat setiap kita yang membutuhkan. Saya undang kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih buat hari yang sungguh indah ini. Kalau kami boleh merenungkan firman Tuhan. Jehovah Shammah, Tuhan hadir. Itu bagian kehidupan kami. Kuatkan kami, tolonglah kami. Tuhan celikkan mata kami untuk sadar bahwa Tuhan hadir dalam tiap proses, tiap situasi, tiap kondisi, tiap keadaan ekonomi, tiap perasaan yang berbeda-beda. Tuhan tetap hadir bersama dengan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar semua yang kami dengarkan ini jadi kekuatan. Dan biar semua yang melayani hari ini, semua juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu Engkau bersama dengan kami, berjalan dan hadir dalam tiap situasi hidup kami. Kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata, amin, amin.